Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran Mabadi Fikih Juz 4 untuk bab sholat. Melanjutkan bab yang kemarin. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu sudah memasuki bab sholat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sholatus sobi utawi iki bab mertelakake sholate bocah cilik. Sholatus sobi utawi iki bab mertelakake sholate bocah cilik. Yuk maru den perintah sapa asobiyu bocah cilik. Yuk maru den perintah sapa asobiyu bocah cilik bisolati kelawan sholat lisab'in krana umur 7 taun. Lisab'in krana umur 7 taun. Wa yudrobu lan den pukul sapa sobi. Wa yudrobu lan den pukul sapa sobi ala tarkiha ing atase tinggal sholat. Ala tarkiha ing atase tinggal sholat. Li asrin krana umur 10 tahun. Li asrin krana umur 10 tahun. Li asrin krana umur 10 tahun. Li qouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis sholati. Muru perintah sira. Muru perintah sira. Muru perintah sira auladakum ing pira-pira anak sira. Auladakum ing pira-pira anak sira bisolati kelawan salat. Wahum hale utawi auladakum. Wahum hale utawi auladakum iku abna'u sab'i sinina pira-pira bocah umur 7 tahun. Pira-pira bocah umur 7 tahun. Wadribuhum lan mukula sira ing auladakum. Wadribuhum lan mukula sira ing auladakum. Wadribuhum lan mukula sira ing auladakum alaiha krana tinggal ing salat. Alaiha krana tinggal ing salat. Wahum hale utawi auladakum. Wahum hale utawi auladakum iku abna'u asyrin pira-pira bocah umur 10 tahun. Pira-pira bocah umur 10 tahun. Al-Hadis. Nah, ini menerangkan tentang sholatnya anak kecil. Anak kecil karena seperti yang kita bahas kemarin, bahwa syarat wajib sholat itu yang pertama Islam, kedua berakal dan tamyiz, dan tidak sedang dalam keadaan haid dan nifas. Jadi anak kecil di sini adalah yang belum terkena kewajiban sholat, belum terkena kewajiban sholat, yaitu mungkin belum tamyiz, kemudian mungkin belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, maka dia belum berkewajiban melaksanakan sholat. Nah, bagaimana sholatnya? Nah, sholatnya caranya adalah yuk maru sobyu bis sholat risab'in. Ketika anak itu berumur 7 tahun, maka harus diperintahkan untuk sholat. Diperintahkan untuk sholat, diperintah saja, diperintah, diajak, kemudian diajari. Tentu ketika akan diajak sholat, dia harus sudah diajari tentang cara melaksanakan sholat. Kemudian wayudrabu ala tarkiha li asyin, dipukul ketika dia berumur 10 tahun dan meninggalkan sholat. Jadi meskipun dia belum berkewajiban sholat, tapi dia harus sudah belajar tentang sholat, baik itu caranya sholat, kemudian melaksanakan sholat sesuai waktunya, dan selalu memerintah anak itu untuk melaksanakan sholat ketika dia masih berumur 7 tahun, kemudian memukul anak itu kalau dia meninggalkan sholat ketika dia sudah berusia 10 tahun. Nah, memukul di sini bukan untuk memarahi atau ketika kita memerintah dia sholat kemudian dia tidak mau melaksanakan sholat kemudian kita marah kemudian memukul. Nah, bukan seperti itu memukul yang dimaksud, yaitu memukul dalam rangka memberikan pelajaran atau dalam rangka mendidik. Nah, di sini dalam beberapa kitab itu dikatakan bahwa
yang dipukul itu hanya boleh pada bagian-bagian tertentu, yaitu bagian tubuh ketika dipukul itu tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan. Jadi seperti memukul bagian tubuh yang di situ banyak dagingnya, seperti pantat, kemudian paha. Nah, memukulnya pun tidak boleh sampai menimbulkan rasa sakit. Jadi memukulnya dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka kita sedang marah. Nah, dalilnya adalah muru auladakum, sabda Nabi, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wa dribhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashril al-hadis. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. Nah, kemudian pukullah ketika mereka meninggalkan sholat dan mereka sudah berumur 10 tahun. Jadi dalilnya itu anak kecil. Kemudian anak kecil itu sholatnya seperti apa? Karena dia belum berkewajiban sholat. Nah, anak kecil itu sholatnya adalah dalam rangka belajar atau tarbiyah. Jadi ibaratnya dia belum tercatat sebagai orang yang berkewajiban sholat, tetapi dia harus tetap belajar. Jadi sholatnya itu dalam rangka belajar, kewajiban dia belajar. Karena ketika nanti dia balik dan sudah berkewajiban sholat, maka sholatnya harus sudah benar. Artinya dia sudah belajar sholat sebelumnya. Jadi belajar sholat itu bukan ketika dia balik baru belajar sholat, tetapi sebelum balik dia sudah harus mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Ya, jadi maka anak-anak itu diajarkan sholat mulai dari kecil. Nah, ketika dia balik dia sudah bisa melaksanakan sholat, tidak ketika balik dia baru belajar, bukan seperti itu. Jadi sebelum balik dia sudah belajar, sebelum tampil dia sudah belajar. Nah, ketika dia sudah berkewajiban sholat, maka dia sudah bisa melaksanakan sholat dengan benar. Nah, itu tujuannya kenapa anak kecil tetap wajib diperintah untuk sholat dan dipukul ketika meninggalkan sholat, meskipun dia belum berkewajiban melaksanakan sholat. Kemudian kita lanjutkan materinya. Syurutus sihhatis sholati. Syurutus sihhatis sholati utawi pira-pira syarat sae sholat. Syurutus sihhatis sholati utawi pira-pira syarat sae sholat. Al-awalu tawi kang awal iku taharatul badani, sucine badan, minal hadasaini saking hadas loro, wa taharatul badani lan sucine badan, wasaubi lan klambi, wal makani lan panggonan, minal khobasi saking najis. Saya ulangi, taharatul badani sucine badan iku taharatul badani sucine badan, minal hadasaini saking hadas loro, wa taharatul badani lan sucine badan, wasaubi lan klambi, wal makani lan panggonan, minal khobasi saking najis. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu sholatan bi ghairi tahurin. La yaqbalu orang rimo. La yaqbalu orang rimo sapa Allah sholatan ing salat bi ghairi tahurin kelawan tanpa suci. Bi ghairi tahurin kelawan tanpa suci. Asani utawi kang kaping pindho iku satrul aurati nutupi aurat. Iku satrul aurati nutupi aurat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita fi thawbi wahidin fa in kana wasi'an faltahbil akhri. Idza shallaita ing dalem nalikane salat sira wadon, idza sholaita ing dalem nalikane salat sira wadon, fi saubin ing dalem klambi. Idza sholaita ing dalem nalikane salat sira wadon, fi saubin ing dalem klambi, wahidin kang siji, fa ing kana mongko lamun ana apa saubin iku wasian ombo, faltakhif mongko ngemulono sira bihi ngemulono sira bihi kelawan saub. Wa ing kana lamun ana apa saubin iku dayikon rupek itu sempit atau kecil. Dayikon iku rupek, fatazir mongko gawe tapeh sira bihi kelawan saubin. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu sholatan haidin illa bi khairin. La yaqbalu orang rimo
layak balu orang rimo sapa Allah sholatan ing sholat sholata haiden ing sholate wong kang haid, sholata haiden ing sholate wong kang haid, illa bi khimarin angin kelawan nutupi aurat, illa bi khimarin angin kelawan nutupi aurat. Asalisu tawi kang kaping 3 iku ma'rifatu dukhulil waqti, ngaweruhi manjinge wektu. Iku ma'rifatu dukhulil waqti, ngaweruhi manjinge wektu. Fa in jahilahu mongko lamun ora ngerti sapa wong ing wektu, fa in jahilahu mongko lamun ora ngerti sapa wong ing wektu, wajaba mongko wajib apa al ijtihadu nemen-nemeni. Apa al-ijtihadu nemen-nemeni apa al-ijtihadu nemen-nemeni ngaweruhi wektu. Apa al-ijtihadu nemen-nemeni ngaweruhi wektu. Wa tahari lan tegese nemen-nemeni. Wa tahari lan tegese nemen-nemeni. Liqouli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shollu sholata liwaqtiha, shollu sholata sira. As-sholata ing sholat liwaktiha karena waktune sholat. Shollu sholata sira, sholata as-sholata ing sholat liwaktiha karena waktune sholat. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku istiqbalul qiblati madhep kiblat. Iku istiqbalul qiblati madhep kiblat liqouli ta'ala karena dawuh Allah ta'ala. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli ngengokno sira. Fawalli ngengokno sira, hadapkan wajhaka ing wajah sira syatrul masjidil harami ing arahe masjidil haram. Maksudnya masjidil haram itu ya Ka'bah, karena Ka'bah kan ada di masjidil haram. Wa haitsu ma lan ing dalem endi-endi nggon ana wa haitsu ma kuntum lan ing dalem endi-endi nggon ana sira, wa haitsu ma kuntum lan ing dalem endi nggon ana sira, fawalu mongko ngengokno sira, fawalu mongko ngengokno sira wujuhakum ing pira-pira wajah sira, wujuhakum ing pira-pira wajah sira syatrahu ing arahe Masjidil Haram, ing arahe Masjidil Haram. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza qumta lan ing dalem nalikane ngadeg sira, fa idza qumta lan ing dalem nalikane ngadeg sira, fa idza qumta lan ing dalem nalikane ngadeg sira ila sholati maring salat, fa asbigh mongko nyampurnakno sira, fa asbigh mongko nyampurnakno sira, sempurnakanlah al wudu'a ing wudu. Tsumastaqbil nuli madhep sira al qiblata ing kiblat, tsumastaqbil nuli madhep sira al qiblata ing kiblat, fakabir mongko takbiratul ihram sira, fakabir mongko takbiratul ihram sira. Sekarang kita masuk syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat ini adalah sebuah kondisi yang harus disiapkan agar sholat kita menjadi sah. Jadi ini belum masuk ke sholatnya, masih sebelum sholat, maka syarat sah ini harus sudah terpenuhi. Nah, yang pertama adalah suci badan dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, di sini kita harus bisa membedakan apa perbedaan hadas dengan najis. Perbedaan hadas dan najis. Kalau hadas itu adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan yang mengharuskan kita bersuci. Kalau najis itu suatu kondisi atau keadaan yang dimana itu terjadi di luar tubuh kita, di luar tubuh kita. Jadi yang kita sucikan, kalau hadas itu yang kita sucikan adalah diri kita. Kalau najis itu yang disucikan adalah najisnya itu, bukan diri kita. Jadi seperti ini contohnya. Kalau kita berhadas, misalkan kita berhadas kecil, kita cara bersuci dari hadas itu adalah dengan berwudu. Tetapi menghilangkan najis
najisnya, misalnya hadas kecilnya karena buang air kecil, menghilangkan najisnya itu dengan cara menghilangkan najis tingkatannya itu tadi yang kemarin sudah kita bahas. Kalau air kencingnya perempuan itu atau air kencing yang sudah dewasa adalah najis mutawasitoh. Nah, kita mensucikan diri dari najisnya itu tadi dengan cara mensucikan najis mutawasitoh, sedangkan cara mensucikan diri kita dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Jadi berbeda antara hadas dengan najis. Ya, kalau hadas itu yang melekat di kita yang melaksanakan bersucinya. Kalau najis belum tentu kita yang disucikan gitu ya. Kalau misalnya najisnya di tempat, di baju ya disucikan bajunya. Kalau hadas itu yang disucikan kitanya, diri kita. Ya, jadi bisa dipahami ya perbedaan hadas dan najis. Jadi syarat pertama adalah badan kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian badan, pakaian, tempat yang akan digunakan untuk sholat itu harus suci dari najis, baik najis mukhafafah, mutawasitoh maupun mughaladhah. Jadi harus suci dari hadas maupun najis. Yang kedua adalah menutup aurat. Nah, batasan aurat itu kalau perempuan ketika sholat ya, kita bicara aurat ketika sholat, bukan di luar sholat ya, karena ada perbedaan aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Ketika sholat, auratnya perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Kalau laki-laki tetap auratnya adalah baina surah warubah ya. Jadi sholat itu akan sah kalau auratnya nanti kita tutup. Perempuan menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Laki-laki menutup auratnya yaitu baina surah warubah, antara pusar dan lutut. Nah, apakah sah salatnya laki-laki yang hanya menggunakan misalkan menggunakan penutup dari pusar sampai lutut saja? Secara fikih itu sah. Tapi secara etika, secara sosial itu tentu tidak sah, karena kita sholat tidak hanya mengandalkan syariat, tapi kita juga beribadah itu tidak bisa lepas dari adab atau etika, baik secara sosial maupun adab kita kepada Tuhan. Secara fikih, secara syariat itu boleh saja sah, tetapi secara adab tentu tidak baik, secara sosial juga tentu tidak baik. Nah, sedangkan laki-laki sholat hanya menutupi baina surah warubah saja sudah sah, apalagi berpakaian lengkap tentu lebih etikanya lebih bagus, apalagi berkopiah. Tapi ini tentu tidak bisa dijadikan sebuah kewajiban dalam ranah syariat atau dalam ranah fikih. Nah, beda kalau kita berbicara di wilayahnya adab atau etika. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak sah kalau kita bicara adab dan etika. Kalau bicara fikih, laki-laki sholat hanya menutupi baina surah warubah saja itu sudah sah. Nah, sekarang auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, batasan wajah itu sudah kita jelaskan, yaitu bagian atasnya adalah mulai tumbuhnya rambut di kepala sampai dengan ini pangkal leher. Yang samping dari telinga ada benjolan di depan telinga terdepan sampai telinga yang satunya. Nah, kenapa ketika sholat kita harus menutupnya sampai di sini? Nah, karena tanpa kita menutup di sini ini tidak akan tertutup. Nah, maka wajib menutupnya sampai ke sini. Nah, itu sama dengan ketika wudhu. Ketika wudhu itu rukunnya hanya sampai kedua siku, tapi wajib membasuhnya sampai di atasnya siku. Karena tanpa membasuh atasnya siku, itu sikunya tidak terbasuh. Sama dengan auratnya perempuan ketika sholat. Kenapa harus menutup sampai ke dagu sini? Karena tanpa menutup ke sini, yang di sini tidak akan tertutup. Nah, maka ditutupnya kalau ketika sholat sampai di sini ya. Kemudian batas tumbuhnya rambut itu di mana? Yang di atas ya. Ukurannya adalah manusia normal. Jadi kalau ada orang kemudian
paling tumbuhnya sampai ke dahi seperti ini. Nah, ini tidak apa-apa terlihat karena ini di luar kebiasaan, di luar normalnya manusia. Kemudian seluruh tubuh ditutup dengan dengan penutup yang bisa menutup warna kulitnya. Itu warna kulitnya. Nah, batasannya adalah ketika kita berbicara antara dua orang, jaraknya, misalkan umumnya kita bicara dengan orang itu umumnya jaraknya 2 meter, ini misal ya 2 meter. Nah, maka dalam jarak 2 meter itu kulit kita tidak boleh terlihat, harus ditutup dengan penutup yang membuat kulit kita tidak terlihat dalam jarak 2 meter. Kalau misal pada umumnya orang ngomong ngobrol itu jaraknya 2 meter, seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa ada yang mewajibkan menggunakan mukena terusan yang tidak botol di sini. Nah, itu adalah untuk berhati-hati agar ketika kita melakukan gerak-gerakan dalam sholat itu aurat kita tidak terbuka. Karena auratnya hanya sampai di sini kan, telapak tangan ini. Jadi di sini tidak boleh terlihat, leher ini tidak boleh terlihat. Khawatirnya kalau tidak memakai yang terusan yang tidak bersambung, itu ketika kita ruko itu terlihat aurat kita, leher kita dari bagian bawah. Tapi ini kalau dalam fikih bukan terlihat dari bawah, tapi dari samping. Itu ketika kita ruko begini, kalau kita pakai yang putusan itu khawatirnya lehernya terlihat dari bawah, tapi dalam fikih bukan bawah, ini termasuk samping. Nah, khawatirnya juga di sini terlihat. Nah, seperti itu. Maka kenapa ada yang tidak membolehkan menggunakan mukena putusan, tapi masing-masing mempunyai pendapat yang bisa yang menurut individu tersebut bisa dibenarkan. Jadi ini sebatas pengetahuan, karena khilafiyah dalam fikih itu adalah hal yang biasa, tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Itu ya. Syarat kedua adalah menutup aurat. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu dukhuli waqti fa in wajaba isdahu tahari. Syarat sahnya lagi yang ketiga yaitu mengetahui masuknya waktu. Apabila dia tidak mengetahui, maka wajib bagi dia ijtihad. Nah, mengetahui masuknya waktu, karena kemarin di awal bab sholat sudah saya terangkan bahwa sholat itu sudah ada waktunya masing-masing. Nah, maka syarat sahnya sholat adalah mengetahui masuknya waktu. Apabila dia tidak tahu, maka dia wajib ijtihad, mencari tahu itu wajib. Nah, ditegaskan lagi dengan kalimat utahari. Nah, dua kalimat yang berbeda lafaz tapi maknanya sama, ketika dikumpulkan seperti ini bermakna bahwa itu teramat sangat gitu ya, ditaukiti, dikuatkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nggak ngerti jadwal sholat atau masuknya sholat waktu suatu jam berapa atau kapan, nah kita wajib cari tahunya seperti apa ya semampu kita dan diikhtiari dengan sungguh-sungguh. Misal tidak bisa melihat masuknya waktu sholat dengan posisi matahari, ya kita pakai jam dan merujuk pada jadwal sholat yang sudah ditetapkan. Atau kita bisa, kalau itu tidak bisa juga, kita harus bertanya kepada orang yang ada sekitar kita, atau sampai kita mengetahui itu syarat sahnya sholat. Kalau nggak ngerti masuknya waktu, maka sholatnya tidak sah. Ini kita masih bicara secara global. Nah, syarat sah lagi yang keempat yaitu istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Ini adalah hal yang tidak perlu dipertanyakan. Kenapa sih harus menghadap kiblat? Gak boleh menghadap ke segala arah. Ini sudah ketentuan yang tidak perlu dipertanyakan. Jadi menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kalau di Masjidil Haram kan mudah, karena kiblat itu ada di depan pas, ada secara nyata, ada di depan orang yang sedang sholat. Jadi menghadapnya mudah. Bagaimana dengan orang yang ada di luar Masjidil Haram? Maka orang itu harus mengira-ngira, kira-kira aku ini sudah menghadap ke kiblat gitu ya, sudah menghadap. Nah, kan dalam Islam ada ilmu yang mempelajari tentang arah itu ya, atau arah kiblat. Nah, kalau kita tidak bisa menentukan sendiri arah kiblat itu di mana, maka kita harus ikut orang yang menguasai ilmu tersebut, ilmu menentukan arah kiblat.
Jadi jangan bikin ijtihad sendiri kalau kita tidak menguasai ilmunya. Jadi kita lebih baik mengikuti orang yang sudah berilmu itu, yang sudah menentukan arah kiblatnya di mana. Jadi tidak perlu kita mencari arahnya sendiri karena sudah ada ahlinya, dan posisi kita adalah jauh dari kiblat, dari Ka'bah, sehingga sangat mungkin kita arahnya kurang pas atau mungkin malah salah. Nah ini, jadi kita ngikut saja yang sudah punya ilmu menentukan arah kiblat itu. Baik, untuk kali ini sampai di sini dulu pembahasannya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan pertanyaannya dan akan saya jawab sebisa mungkin. Oke, sampai di sini jangan lupa presensinya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.